Assalamualaikum, berjumpa lagi di channel Diba Farm. Dan ini lagi di Gondang lagi Slogoimo Ujung Kulon. Dan ini tepatnya usaha rumput, jadi melayani pembelian rumput, supplier ternak ini. Dan ini masnya lagi bikin tali. Iya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas. Boleh berkenalan Mas, namanya sama alamatnya di mana? Boleh. Nama saya Tarjo. Alamatnya Gondang Legi. Tepatnya Desa Gunan, Kecamatan Slogoimo. Iya. Ini usahanya apa Mas? Tukang ngarit Mas. Tukang ngarit. Iya. Usaha sepele. Sepele tapi menguntungkan. Ya, yang penting halal Mas. Sing penting halal. Ini luas lahan berapa Mas? Keseluruhan? 15.000 meter, 1,5 hektar. 1,5 hektar. Ini biasanya pesanannya pakan sampai mana aja Mas? Lokal Slogoimo, Jatisrono, Purwantoro. Oh iya. Setiap hari ada yang itu ya Mas? Ada yang nyari terus ya? Alhamdulillah ada, karena kan ujungnya semuanya juga butuh pakan. Yang jelas intinya melayani yang sibuk saja. Kalau ini yang nggak sibuk ya dengan senang hati silahkan ngarit sendiri. Ngarit sendiri. Iya. Ya apa-apa sambil nyambut gaya ya Mas ya. Siap. Itu jualnya per bongkok ya Mas? Iya Mas, per sajian. Sebenarnya kalau dibongkoknya mau gede, mau kecil, mau besar, mau kecil sama saja. Tapi kan satu sajian kurang lebih segini. Satu porsi. Kalau orang tua bilang tak umruan gitu biar enak. Kalau mau digantung ya tinggal gantung. Mau ditaruh tempat makan ya langsung ditaruh. Untuk harga satu ikat Mas, satu itu di tempat Rp5.000 Mas. Di tempat Rp5.000. Kalau sampai diantar bisa ya Mas? Untuk yang Wonogiri dan sekitarnya bisa? Bisa, kena cas ongkir. Prioritasnya cuma ganti uang bensin saja. Mantep. Berarti kalau yang sibuk-sibuk bisa order pakan, bisa diantar juga sampai rumah. Terus gini Mas, ini boleh bertanya, kenapa kok pilih usaha itu rumput? Sebenarnya larinya dulunya itu merantau Mas, saya Mas. Merantau? Iya. Dari kecil merantau ke Jakarta. Karena hidup di kampung halaman zaman dulu sangat memprihatinkan. Kalau untuk saya pribadi loh ya, mungkin kurang beruntung dari silsilah keluarga saya. Akhirnya saya merantau, prihatin Mas. Bahasa Jawanya itu keloro-loro. Terus dulu pernah kerja di apa Mas pas merantau? Merantau kerja di perusahaan Mas. Wah, perusahaan. Kata orang sih kantoran gitu. Iya. Jadi dulu di percetakan dan perdagangan umum. Dan akhirnya ketemu karena joinnya sama BUMN Mas. Dari tahun 2004. Terus masih zamannya belum ada Android itu. Kalau dulu kan ada namanya lelang pengadaan itu pakai lak yang merah-merah kayak lem itu. Kalau sekarang kan sudah LPSE. Tapi waktu itu juga masih mengikuti LPSE. Lelang pengadaan secara elektronik. Nah, akhirnya pulang kampung karena sibuk sendiri Mas di rumah. Tak ada hidup di Jakarta, nggak mau. Ya udah, saya resign dari perusahaan, hidup di kampung apa adanya dengan simbok
sama istri. Anak istri. Terus ini mulai usaha rumput ini dari tahun berapa, Mas? Usaha ini saya pulang dari merantau itu 2013, masih ada koneksi kerjaan dengan properti konstruksi di Karanganyar, 0 km Karanganyar, depan Tasikmadu itu sampai 2016. Sambil bekerja di rumah ini PP itu 2 jam ya, 1 jam perjalanan, PP 4 jam kalau ke Karanganyar itu sambil belajar, Mas. Bagaimana cara hidup di kampung halaman tapi tidak kelaparan gitu. Saya tidak ambisi untuk punya terus sugih gitu, enggak ya kalau orang. Tapi yang penting anak bojoku enggak keluwen. Anak istri saya dan keluarga yang penting tidak kelaparan. Akhirnya saya berpikir ikut teman-teman, ada saudara yang dagang kambing, Mas. Dari situ saya timbul ide, timbul gagasan. Oh iya, sembako kewan kok nggak ada, kelihatannya banyak yang kekurangan seperti pedagang sama belantik khususnya. Itu kan begitu mereka di pasar tradisional terus pulang mereka waktunya habis buat ngindaki dagangan, dagangan, telepon pelanggan, ada orang beli, akhirnya kan dia kesusahan untuk ngarit. Dan saya pun timbul pikiran untuk, oh iya saya tak jadi tukang ngarit saja. Dulu upahnya seadanya, yang penting upah tenaga saja, Mas. Gitu. Bisa buat makan. Ya, ini alatnya nih. Pikulan meter ini, Mas. Cuma pakai sepeda motor sama pikulan meter ke sana kemari. Ke pasar Slogoimo, Purwantoro gitu. Ya namanya suket, ada yang beli untung, nggak ada yang beli ya bawa pulang lagi lah. Sabar ya, Bu. Juga suket gitu. Terus sekarang udah punya kendaraan sendiri, Mas? Oh, dari pikulan ini saya punya bronjong, Mas. Urutannya bronjongnya di rumah itu masih tak simpen buat nganter ke sana kemari pula, lintas kandang lah bahasanya. Dari bronjong tambah lagi angkong, Mas. Angkong roda 1. Terus alhamdulillah dilumpuk nih, dikumpulin sedikit demi sedikit itu dapat gerobak lah. Oh iya. Kuda besi. Alhamdulillah bisa buat ngaper pengiriman. Kerja pun juga sama teman-teman gitu. Di sini nggak ada bos-bosan, juga satu teman, satu pekerjaan. Kalau ini cuman yang mimpin saja ya. Untuk yang tenaganya berapa orang, Mas, sekarang? Untuk musim hujan itu 4 orang aplosan, jadi 2 orang masuk, 2 orang libur seminggu gantian begitu, jadi 4 orang. Kalau musim kemarau beda lagi. Jadi usaha rumput pun juga menjanjikan sebuah penghasilan. Betul, yang jelas apapun usahanya selama semua ditelateni itu insya Allah juga akan mendapatkan hasil, Mas. Mantep, mantep. Sambil ngusung ini ke atas ya, Mas ya? Siap, siap. Musim hujan takutnya cuacanya nggak bisa diajak kompromi. Siap. Untuk lahannya sendiri, ini punya sendiri apa sewa, Mas? Sewa, Mas. Sewa? Lahannya sewa. Ya tadi waktu pertama sampean bertanya tadi kan ya memang keloro-loro di kampung halaman nggak ada apa-apa. Adanya cuma gubuk sama simbok saja. Oh iya iya. Tuh teman-teman sampai ujung sana. Itu ada pohon-pohon sampai sana. Itu ada, nah itu pohon pisang. Dan kita lihat lokasinya di atas sampai kayak gini nih. Dikirim. Tuh. Jadi sangat menginspirasi walaupun usaha rumput dapat menghidupi keluarga.
Tuh. Udah punya kendaraan sendiri. Lahannya sangat luas. Itu mau dikirim kemana, Mas? Nanti ke pelanggan yang di Miricinde, Albarki Farm. Albarki Farm Purwantoro ya, Mas ya? Masuknya Purwantoro. Kenalnya ya kerjasama dulu waktu dia punya gembel, saya seneng sama gembelnya. Akhirnya ketemu. Sama yang memperkenalkan juga tukang ngarit, Mas. Aku tadi yang ngarit, oh sana Mas, ada yang kurang suka gitu. Nah kebetulan Masnya ikut ke atas. Nah ini ada lahan rumput lagi. Ini lahan rumput untuk pakan domba ya, Mas ya? Ya ini kolam mentok, khusus kolam mentok untuk pakan domba dan kuda, Mas. Oh. Jadi ada pelanggan yang ternak kuda juga. Oh iya iya. Sangat kreatif ini. Semua ditanam. Kalau ya nggak perlu dijelaskan satu-satu, dari itu juga kelihatan itu Pak Cong. Itu Pak Cong. Ini odot. Ini ada odot. Kalau yang butuh ramban ada juga ya, Mas ya? Ada. Contohnya ini ramban Cong Nongko, tapi baru satu musim. Kalau yang sudah siap panen itu ada di halaman rumah sama di pekarangan. Iya. Berarti ada juga ramban daun nangka untuk para pecinta kambing seni. Banyak jenisnya, Mas. Kalau di sana ada Zanzibar, Red Snapper. Tapi intinya yang penting kalau untuk saya pribadi kan bukan untuk yang apa ya, yang mania atau yang fanatik gitu. Yang penting rumput kan melayani pelanggan pasar, Mas. Jadi kalau yang masih tradisional kan orang awam itu sukanya biasanya, oh peliharaan saya sukanya kolonjono gitu, ya udah nggak apa-apa gitu. Itu Mas, mekaten sambil nyambut gaya nggak apa-apa ya, Mas, sambil Siap kerja, siap ya? Oh ya, Mas, ini sedikit bertanya lagi. Iya. Kok nggak itu, Mas, kok sampai lahan persawahan kayak gini ditanami rumput itu gimana itu? Nggak dikatain orang? Kalau dulu ya di cara Jawanya dibodoh-bodohin, kalau sekarang mungkin dibully, banyak dibully orang gitu ya. Dulu, oh sewa lahan, uangnya dari mana, terus dari sawah bagus-bagus ditanduri suka, ditanamin rumput kayak gini. Itu ya nyaris dikatain orang gila gitu. Terus syarat buat apa gitu. Nah ya karena pengalaman dari merantau dulu kan yang digeluti ilmu marketing ya, Mas ya. Jadi pemasarannya saja yang dianu. Sebenarnya di sini produknya sama, cuman produknya beda saja, rumput dari kantoran, advertising, percetakan dan lain-lain. Produknya ke rumput. Terus saya melirik lagi, sebenarnya masyarakat Wonogiri khususnya itu banyak yang hobi beternak gitu ya. Tapi pada kesusahan cari pakannya gitu ya, sebelum ada alternatif rumput ini loh, atau fermentasi gitu. Itu ada yang namanya ASN, PNS, kelas perawat, sopir, pengemudi itu sama pedagang gitu. Jadi wirausaha yang jualan keliling itu pada seneng. Oh iya Mas, nggak apa-apa Mas, ibarat menabung. Kalau saya memang nggak bisa cari rumput, saya datang ke tempat sampean, saya beli gitu. Akhirnya ya itu berjalan. Dan saya pun juga senang, artinya senang sama dengan bisa menabung mereka. Kalau ngumpulin Rp5.000 per hari atau Rp10.000 itu kan pada nggak telaten kalau wirausaha. Dibeliin kambing terus beli rumput, tapi ya nggak harus beli terus-terusan. Kalau memang punya waktu ya harus cari sendiri. Kalau saya kan ujungnya ke pasar gitu, melayani mereka yang pada sibuk tadi, seperti saya ulas waktu pertama pertanyaan sampean tadi, Mas. Itu kalau dibilang gengsi ya sebenarnya minoritas ya usaha kayak gini, banyak yang gengsi khususnya kalau di Slogoimo ini. Ulah nom-nom kok ngarit gitu Jawanya. Masih muda kok jadi tukang ngarit, mau jadi apa kamu? Kalau saya sih ya saya telateni sajalah itu. Alhamdulillah anak istri tidak kelaparan gitu.
dan tetap berusaha Mas. Kan dari berdagang rumput saya bisa mengenal dari pedagang yang paling ini, pedagang tradisional, telah pedagang belantik rumahan sampai ke ujungnya, sampai ke jagalan gitu. Kita ketemu. Ini musim hujan enak-enak saja Mas. Kalau musim kemarau Mas, nah ini tantangannya di musim kemarau, saya harus siapkan mesin. Ini mesin sedot air, mesin diesel, ini pakai diesel 8 PK. Berarti ambil airnya dari sungai itu? Ini sungai perbatasan ini Mas. Kalau di sebelah barat itu sudah masuk Jatitrono, ini sebelah timur masuknya Selok Baimo. Oh, perbatasan ya Mas ya. Gitu. Berarti ini untuk mengairi dari sini sampai sana ya Mas ya? Betul, untuk pengairan dari ujung kulon sampai ujung Itan sana. Oh iya. Kalau di bedah banyak Mas, kalau urusan suket ini cuman sampean sana ya kebetulan sampean mampir sini ya, saya jawab apa adanya. Kalau di bedah lagi pemeliharaan, terus pangsa pasar sama pengembangannya gitu, semuanya kan punya alternatif Mas. Gitu. Kalau ringkasannya di rumah itu saya buatkan gudang untuk lebaran haji. Bisa buat transit pedagang kambing khususnya. Jadi transit di gudang semuanya, nanti satu pasaran baru diambil gitu. Jadi mereka nggak kelelahan atau dagangannya nggak rusak gitu. Berarti setiap hari stok tetap ada ya Mas ya? Setiap hari ready stok minimal 100 bentel Mas. Oh 100 iya. bentel. 100 bentel. Pelanggan yang kontinu, yang diprioritaskan, artinya kontinu. Oh iya, pelanggan yang punya stok ternak banyak, mereka terus berdagang terus, nggak sempat nyari rumput. Sebenarnya ada alternatif fermentasi kan. Kalau kambing pasar atau ternak pasar kan belum tentu mau dikasih pakan fermentasi langsung Mas. Tujuan seger mekaten. Iya. Sangat jauh dari sini ke sana, dari ujung ketemu ujung. Ini ramban Mas, sudah satu musim ini daun nangka. Ini daun nangka. Ke bawah itu juga ada. Itu daun nangka. Tuh. Buatnya sini Mas, ini titik atas. Daun pisang. Ini ada pisang juga. Ini Mas saya teruskan kerja ya Mas ya, soalnya ini musim hujan atau rendeng gitu. Kalau di bedah sebenarnya kalau diulas banyak gitu ya. Dari pola pemasaran, pemeliharaan, prihatin sama strategi, sama yang penting kalau jadi tukang ngarit itu saya sudah merasa bahagia. Artinya asor aku mau tukang ngarit gitu, saya hanya tukang ngarit gitu. Mau dibully seperti apa ya memang kayak gini gitu. Jadi yang penting guys, bersyukur saja Mas. Oh iya. Salam ngarit. Siap, berarti gitu dulu ya Mas. Terima kasih ya. Kata-kata nih Mas. Semangatnya nyambut gawe. Kerja ra kerja tetep luwe, jadi mendingan kerja wae. Oke, mantap. Oh ya, gitu dulu teman-teman mainnya kita di tempatnya Mas Tarjo yang budidaya rumput. Mungkin kalau ada yang mau request kandang mana yang mau disepil, bisa komen di kolom komentar dan bantu dukung channel ini. Bisa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.